ya, saat dia menghidupkan lampu, dia langsung melihat ada satu sosok hitam di balik pintu kamarnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Sebelum aku masuk ke ceritanya, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Cerita kali ini berkisah tentang penunggu kontrakan. Bagaimana kisahnya? Penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah kali ini berasal dari kota Bandung dan kisah ini diceritakan oleh salah satu kawanku. Kawanku ini kita sebut sajalah namanya Hesti. Nah, si Hesti ini kan satu keluarga dia terdiri dari 3 bersaudara. Hesti memiliki 2 orang kakak dan posisinya kakak-kakak si Hesti ini sudah pada berumah tangga dan tidak tinggal lagi satu rumah dengan orang tuanya. Yang tinggal dengan orang tuanya ini tinggallah Hesti sendiri. Nah, saat itu Hesti ini sebenarnya rumahnya ini berada di salah satu kota di Jawa Barat. Rumahnya si Hesti ini itu berada di seperti pedalaman gitu. Pada saat kuliah, Hesti ini harus pindah ke kota Kembang untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Nah, jadi tibalah harinya ini Hesti pindah. Hesti ini diantar oleh ayahnya dari rumahnya ini ke kota Bandung. Nah, pada saat hari H dia pindah, berangkatlah dia dan ayahnya. Ayahnya ini kita sebut sajalah namanya Pak Bambang. Berangkatlah dia menuju kota Bandung. Si Hesti ini di kota Bandung ini memang sudah mengontrak rumah. FYI, si Hesti ini tinggal di kontrakannya itu tidak sendirian. Dia bersama 2 orang sepupunya yang kita sebut saja namanya Bara dan Dila. Mereka ini sama satu angkatan dan sama juga tempat kuliahnya ini dengan si Hesti. Hesti ini merupakan yang paling kecil lah di antara mereka bertiga. Singkat cerita, selama 2,5 jam sampailah mereka ini, Pak Bambang dan Hesti, di tujuan mereka. Setelah Pak Bambang ini memarkirkan mobilnya, Hesti pun buru-buru untuk mengangkat barang-barangnya turun dari mobil. Nah, jadi mereka ini harus jalan lagi masuk ke dalam gang untuk sampai ke kontrakannya si Hesti. Jalanlah mereka sampailah di kontrakannya. Posisinya kontrakannya itu pintunya sudah terbuka dan kedatangan mereka ini disambutlah oleh Bara dan Dila. Di sini si Hesti ini manggilnya Bara itu AA dan Dila ini dia manggilnya Teteh. Kan orang Bandung kan seperti itu sapaannya ya kan? Nah, sampailah mereka dengan sapaan Assalamualaikum. Sambutlah sama Bara dan Dila. Mereka jawab Waalaikumsalam. Sudah sampai, Mang. Masuk sini. Beginilah keadaan kontrakan kita. Nah, di sini si Hesti pun langsung melihat sekeliling rumah kontrakan itu dan mengangguk ke arah Kak Dila. Di situ si Hesti melihat memang keadaan kontrakannya ini sudah agak parah gitu karena rumahnya itu memang rumah tua, kontrakan tua dan dindingnya itu masih kayu-kayu. Di sini juga dia memang sadar bahwa dia maklum gitu dengan keadaan kontrakan yang segini dengan budget yang memang tidak besar gitu. Sesuai dengan budget Hesti lah gitu ya kan. Nah, dilihat-lihatnya lah kondisi rumahnya dan dia pandangannya itu langsung tertuju pada tangga mengarah ke lantai 2. Posisinya tangganya itu terbuat dari kayu, pegangannya juga terbuat dari kayu dan dia di situ menyadari bahwa ini yang buat tangga ini pasti asal-asalan gitu dalam pikirannya. Hesti pun mendekati tangga tersebut. Dia melihat posisinya di ujung tangga tersebut adalah tembok. Di sisi kirinya ada pintu kecil menuju luar dan itu tempat orang jemur dan talang air. Kemudian di sebelah kanan adalah ruang kosong tanpa pintu dan di situ kita tuh kalau misalnya masuk itu posisinya harus merunduk dulu. Posisinya ruangan tersebut pas ada di
atasnya kamar si Hesti. Nah, posisinya itu di antara tangga dan kamarnya Kak Dila. Jadi posisinya Kak Dila ini memilih kamar yang di bagian depan, di dekat pintu ruang tamu. Kemudian Bang Bara ini, Aa Bara, itu dia memilih kamar yang di dekat kamar mandi. Posisinya akses kamar mandi itu hanya satu, yaitu harus melewati dapur dulu. Nah, posisinya kamar Bang Bara, Aa Bara itu di dekat situ. Dan si Hesti ini kamarnya ini di dekat tangga. Jadi posisi kamar Hesti, tangga, dan jumpalah kamarnya Kak Dila. Dan di situ ada juga satu ruangan, dan satu ruangan inilah yang biasanya mereka gunakan untuk kumpul dengan menggunakan karpet lusuh. Disitulah mereka sering ngobrol, duduk-duduk sambil bermain handphone. Dan saat itu setelah dia melihat tangga, Hesti pun langsung membenahi barang-barangnya dan langsung masuklah dia ke kamar yang sudah ditunjuk sama Kak Dila. Saat memasuki kamar, si Hesti ini melihat kondisi kamarnya itu sangat lusuh. Dinding-dindingnya itu seperti sudah berjamur yang banyak coklat, noda-noda coklat, dan banyak juga dinding-dinding yang sudah terkelupas cat-catnya gitu kan. Dan dia sih saat masukin kamar ya menerima apa adanya kondisi kamarnya tersebut. Sore pun tibalah waktu ayahnya si Hesti ini pulang. Dengan berat hati si Hesti ini melepaskan kepergian ayahnya, karena dia mengingat kondisi di rumahnya itu berarti hanya tinggal ayah dan ibunya saja, karena kan kakak-kakaknya sudah berkeluarga semua. Disitulah Hesti merasa sedih melihat ayahnya pulang sendirian. Dan gak terasa si Hesti ini pun sudah 1 bulan lamanya tinggal di kontrakan tersebut. Nah, Hesti ini bukan salah satu anak indigo, tetapi dia ini bisa merasakan atau dia peka lah gitu terhadap makhluk halus yang ada di kontrakan tersebut. Sampai pada suatu hari, nih si Hesti ini kan di kuliahannya itu sudah berjalan, udah aktif lah gitu ya kan. Jadi dia udah banyak tugas gitu, dan sampailah dia di rumah ini, di kontrakan ini pukul 7 malam. Nah, masuklah dia ke rumah, mengunci pintu dan menghidupkan semua lampu yang ada di rumah kontrakan tersebut. Setelah menghidupkan semua lampu, dia langsung masuk ke kamar, bersih-bersih dan langsunglah tertidur. Tiba-tiba pukul 2 pagi, dia itu terbangun. Saat dia terbangun, dia terkejut melihat sekelilingnya itu udah gelap semuanya. Nah, biasanya si Hesti ini tidur di kamarnya itu memang mati lampu, tetapi di ruang tengah itu selalu hidup lampu. Jadi itu lampu cahaya-cahaya yang masuk ke kamar Hesti itu ya berasal dari cahaya lampu ruangan tengah yang masuk dari sela-sela pintunya. Tetapi posisinya di malam itu dia ingat betul bahwa dia sudah menghidupkan semua lampu, tetapi kenapa gelap seperti ini? Dia tidak bisa melihat apapun. Saat itu dia langsung meraba-raba gitu kan, di sampingnya dia mencari handphonenya. Saat dia melihat handphonenya, ternyata sudah banyak telepon dan pesan dari saudara sepupunya yang tinggal serumah dengan Hesti. Mereka memberitahukan bahwa ternyata mereka tidak bisa pulang karena harus mengerjakan tugas-tugas di kosan teman mereka. Nah, jadi di sini posisinya si Hesti itu malam itu harus tidur sendirian di rumah kontrakan tersebut. Setelah membaca pesan tersebut, dia langsung melihat sekelilingnya dan dia langsung merinding gitu, karena kok gelap kali gitu, dia posisinya sendirian. Nah, udah berusaha mengumpulkan nyawa dan keberaniannya, Hesti ini langsung bangkit lah ya kan, bangkit dari tidurnya mau menyalakan lampu. Nah, saat dia mau menyalakan lampu, dia mau berdiri gitu, tiba-tiba dia mendengar suara lirih dari rumah kontrakan tersebut. Dari balik pintu kamarnya, dia mendengar suara perempuan tertawa. Nah, dalam kondisi itu si Hesti ini kan langsung terpaku gitu kan. Dia langsung duduk gitu, dengan ketakutan dia memegang erat selimutnya. Dia nggak berani menghidupkan lampu gitu ya kan, dia tetap di posisinya semula. Dan pelan-pelan dia langsung mau ke posisi tidur kembali gitu kan, dengan menutup
menutup matanya itu dengan selimut. Dan setelah dia menutup matanya itu, mukanya dengan selimut, tiba-tiba dia mendengar lagi suara orang yang sedang lari-lari kecil, lari-lari gitu di depan pintu kamarnya. Di situ si Hesti langsung mencoba berpikir positif, mencoba tidak takut, dan dia langsung berpikir, oh itu tikus, itu tikus, itu tikus. Orang larinya itu seperti orang yang kecil gitu, dia langsung lari gitu di depan pintu kamarnya si Hesti. Belum selesai lagi dia meyakinkan dirinya bahwa suara yang didengarkannya itu adalah suara tikus yang sedang berlari. Tiba-tiba dia mendengar lagi ada satu suara yang membuat dia kaku sekaku-kakunya. Dia mendengarkan suara seperti ini, duk, srek, duk, srek, gitu. Jadi dia mendengarkan seperti ada orang pincang yang berjalan, yang menggunakan hanya satu kaki gitu. Jadi kan kalau orang pincang itu kan jalannya bertumpu dengan satu kaki, satu lagi kakinya diseret. Disitulah dia baru menyadari bahwa yang didengarkannya ini adalah nyata gitu, tidak halusinasi dia. Didengarkannya aja suara tersebut, dan dia mendengarkannya itu seperti orang yang pincang itu, suara tersebut itu sedang berjalan mengiringi itu kamarnya. Jadi dia berjalan menuju kamar Hesti, kemudian berjalan lagi menuju kamar Kak Dila, balik lagi ke kamar Hesti, balik lagi ke kamarnya Kak Dila. Seperti itu terus menerus. Dan setelah dia mendengarkan suara orang berjalan, suara tertawa yang didengarkannya pada saat itu, pada saat sebelumnya itu kembali lagi. Jadi pada saat dia mendengarkan orang yang berjalan duksrek itu, gak lama dia mendengar lagi suara tertawa perempuan yang lirih. Di situ si Hesti pun langsung benar-benar memejamkan matanya sambil mencoba membaca doa apapun yang dia hafal. Tetapi karena saking ketakutannya, dia tidak ada yang berhasil membaca ayat-ayat seperti ayat kursi itu, satupun dia tidak bisa. Dalam kondisi ketakutan itu, si Hesti ini berusaha untuk memberanikan diri menghidupkan lampu, karena dalam pikirannya kalau kondisinya terang, sosok-sosok itu pastinya akan pergi gitu kan, karena kondisinya terang. Tetapi satu sisi lagi dia berpikiran kalau seandainya tiba-tiba dia menghidupkan lampu dan tiba-tiba sosok-sosok yang mengganggunya ini muncul di hadapan dia, kan dia takut juga gitu ya kan. Nah, tetapi kondisinya si Hesti ini memang benar-benar ingin menghidupkan lampu. Nah, diberanikanlah dirinya, dikumpulkan keberaniannya, dihidupkannya lah lampu kamarnya. Dan benar saja saat dia menghidupkan lampu, dia langsung melihat ada satu sosok hitam di balik pintu kamarnya. Sontak melihat hal tersebut, si Hesti itu pun langsung tidak sadarkan diri, dia pingsan. Nah, dia pingsan karena nggak ada orang kan. Jadi dia tidak sadarkan diri sampailah waktu subuh sekitar jam 4 pagi, jam 4 lewat. Mendengar azan subuh, bangunlah si Hesti ini. Ya, waktu dia bangun itu kondisinya kan udah hidup lampu, udah terang, dan sudah tidak ada gangguan apapun lagi yang dirasakan oleh si Hesti. Waktu berjalan beberapa bulan, si Hesti ini sudah tidak lagi diganggu se-ekstrim yang kemarin, yang saat dia sendirian di rumah. Jadi dia memang tetap ada merasakan gitu bahwa sosok-sosok itu ada, tetapi dia hanya melihat gitu, merasakan nanti ada barang yang berpindah sendiri, atau nanti dia hanya melihat sekelebet bayangan lewat itu saja. Jadi gangguannya tidak se ekstrim yang saat itu. Ya, singkat cerita, sampailah di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini hantu atau sosok-sosok yang mengganggu si Hesti ini hampir tidak ada lagi. Nah, si Hesti pun sudah nyaman kan tinggal di kontrakan tersebut, dan dia sudah bersosialisasi dengan sekitarnya, dan dia ini pun sudah berteman dengan tetangganya, which is kita sebut sajalah nama tetangganya ini adalah Bayu. Nah, si Hesti ini dengan Bayu ini lumayan dekat karena
si Bayu ini adalah orang yang menurut si Hesti ini orangnya asik gitu. Hobilah dengan si Hesti, jadi mereka itu sangat nyambung. Suatu hari mereka berdua ini merencanakan untuk pergi sahur bersama di daerah Lembang. Nah, jadi pas hari H bunyilah handphone si Hesti, titit gitu, telepon, diangkatlah sama si Hesti. Ternyata Bayu bilang, Hes, malam ini aku jemput ya jam 9 malam. Oh iya, oke, bye gitu kan. Dah. Mereka ini pergi sahurnya ini hanya berdua karena memang mereka itu senang dengan hawa dingin dan alam terbuka. Si Hesti ini baru saja selesai meeting dengan anak band. FYI, si Hesti ini bergabung dengan salah satu band dan dia jadi vokalisnya karena dia ini kan suka menyanyi. Dan ternyata si Bayu ini juga punya band. Jadi mereka ini bersatulah dalam satu base camp, tetapi bandnya yang berbeda gitu ya kan. Jadi base camp mereka ini ada di daerah Buah Batu, di rumahnya kita sebut saja namanya Uki. Nah, disitulah mereka biasanya untuk kumpul dan disitu juga dia biasa bersama Bayu. Tetapi saat itu Bayu ini tidak bisa ikut meeting karena ada suatu hal, ada urusan pribadi lah gitu. Setelah meeting tersebut, si Hesti ini pulanglah ke rumah. Jadi dia sampai di rumah sekitar pukul 6 sore. Nah, berbuka puasa lah dia, sholat maghrib. Setelah itu dia istirahatlah di kamarnya. Dia tuh ingat betul posisinya saat dia mau tidur, dia sudah mengunci pintu kamarnya. Setelah dia mengunci pintu kamarnya, tidurlah dia. Dan di dalam tidurnya, tiba-tiba si Hesti ini bermimpi kondisinya sedang bersama Bayu. Dan tiba-tiba di dalam mimpinya ini, Bayu itu memaksa dia untuk pergi. Ayo pergi. Karena melihat si Bayu ini terlihat memaksa, si Hesti ini tidak mau gitu. Jadi enggak gitu kan. Tetapi tiba-tiba dalam mimpinya itu dia melihat si Bayu ini langsung berubah jadi satu sosok yang menyeramkan. Dan dia langsung bilang, "Ayo pergi." Gitu kan. Nah, di situ sontak si Hesti ini langsung terbangun dari tidurnya. Dia terbangun dari tidurnya dengan mata yang masih sayu. Tiba-tiba dia melihat di ujung kakinya, di ujung tempat tidur, itu dia melihat ada sosok laki-laki. Perawakannya itu seperti Bayu, dia melihat ada sosok laki-laki yang memakai topi. Dalam benaknya itu, oh itu si Bayu yang sedang duduk di ujung tempat tidurnya di bawah kakinya si Hesti. Nah, tetapi kondisinya si Hesti di situ dia semakin ngantuk gitu. Dah tidurlah dia kan karena matanya itu sangat berat. Tetapi sontak dia langsung sadar gitu bahwa dia kan tadi udah mengunci pintu kamarnya. Kenapa si Bayu ini bisa masuk ke kamarnya gitu kan? Gak lama dari pemikiran dia tersebut, tiba-tiba handphonenya itu berdering. Berdering lah ya kan, diangkatnya ternyata itu dari si Bayu. Nah, Bayu bilang, bentar lagi aku sampai ya di rumah kamu Hesti gitu. Nah, si Hesti ini langsung heran lah ya kan. Dia langsung bertanya, "Baik, bukannya tadi kamu masuk ke kamar aku ya?" Kayak gitu. Terus si Bayu ini bilang, "Enggak aku ini aja baru pulang, inilah mau jemput kamu," katanya kayak gitu kan. Di situ si Hesti langsung heran, langsung terdiam aja gitu. Dan dia langsung mematikan teleponnya. Karena rasa nggak percayanya itu, dia langsung membuka pintu kamarnya dan dia melihat ada Akbara di situ di ruang tengah lagi main handphone. Dan dia bertanya sama Akbara ini, "Tadi ada Bayu ya yang masuk ke kamar aku," dia bilang kayak gitu. Dan Akbara bilang, "Nggak ada siapa-siapa yang masuk ke kamar kamu." Nah, di situ pun dia langsung terdiam gitu. Tetapi dia juga tidak menceritakan kepada siapapun si Hesti ini. Gak lama sampailah si Bayu ini dan berangkatlah mereka ke Lembang. Dalam perjalanan mereka ini tidak ngobrol sama sekali. Jadi mereka ini sibuklah dengan pemikirannya masing-masing. Jalanlah mereka ya kan. Nah, pas ada jalan di dekat sekolah SMA. Nah, si Hesti ini yang sibuk memperhatikan jalan, tiba-tiba dia ini melihat ada sesosok kakek-kakek yang sedang berjalan kaki pelan gitu. Kakek ini jalannya santai gitu. Nah,
Kondisinya kakek itu berada di depan mereka. Jadi kakek itu tuh membelakangi mereka. Mereka kan jalannya ini dari belakang lah gitu kan. Nah, si Bayu dan Hesti ini jalan pelan-pelan. Semakin lama kan semakin mendekati kakek ini nih. Pas pertigaan jalan dekat SMA itu, kita tuh belok ke kanan. Dan kakek ini juga berjalan belok ke kanan juga. Nggak lama, beda beberapa detik saja, beda 2 detik, mereka belok, tiba-tiba kakek itu udah nggak ada gitu. Jadi si Hesti ini pun langsung mencari-cari, manalah kakek ini. Si Bayu yang menyadari hal tersebut langsung bertanya kepada Hesti, kenapa Hes? Gitu kan. Nah si Hesti ini langsung bilang, lah tadi waktu kita jalan kan ada kakek-kakek yang belokannya sama gitu, dia di depan kita. Terus kemana ya kakek itu? Nggak mungkin kakek itu bersembunyi, kata si Hesti ini kepada si Bayu. Si Bayu yang mendengar si Hesti ini langsung bilang, dari tadi nggak ada siapa-siapa gitu. Kamu jangan melamun. Dah, mendengar hal itu si Hesti langsung, siapa ya gitu. Tapi dia nggak mau mikir apa-apa gitu kan, karena dia itu sebenarnya udah takut. Dan untuk menghilangkan rasa ketakutannya, dan mereka pun berdua mulai mengobrol dan jalanlah terus ya kan, melanjutkan perjalanan mereka. Sampailah mereka di daerah Lembang ini. Udah mau sampai ke kafe ini, ada satu tanjakan. Jadi pas ada satu tanjakan ini, tiba-tiba si Hesti ini melihat di depan jalannya itu ada satu sosok kucing hitam, tetapi besarnya itu seperti anjing gitu. Dia melihat itu, tiba-tiba dia melihat si Bayu ini langsung melaju kencang. Jadi dia heran gitu, kenapa si Bayu ini ada kucing di depan tapi kok malah kencang. Jadi dia langsung menepuk pundaknya si Bayu, Bay, pelan Bay, di depan ada kucing gitu ya kan. Melihat hal itu, mendengar hal itu, si Bayu langsung bilang sama si Hesti, diam kamu Hesti, nggak ada siapa-siapa di sini. Dan langsunglah si Bayu ini ngegas kencang. Sampailah ke kafe tersebut. Di situ si Hesti, saat si Bayu bilang itu, dia juga langsung melihat ke arah belakang. Ternyata memang tidak ada apapun di tengah jalan tersebut. Kucing yang dia lihat tadi pun tidak ada gitu. Jadi si Hesti ini sangat-sangat merasakan apa yang terjadi gitu. Dari rumah sampai di sepanjang perjalanan juga dia selalu melihat hal-hal yang aneh gitu. Nah, sampailah mereka di kafe tersebut. Dan masuklah mereka memilih saung, kemudian mereka tuh memilih makanan untuk sahur. Di situ mereka pilihnya Indomie keju kornet. Dan minumannya si Hesti ini minum teh manis panas, sedangkan si Bayu ini minum kopi. Dan makanlah mereka. Kondisinya malam itu tuh sangat cantik gitu, banyak bintang. Dan gitu mereka juga sambil makan makanan yang hangat, minum yang hangat tuh kondisinya jadi sangat menikmati suasana lah gitu ya kan. Nah, berjalanlah waktu mereka menikmati sahur sampailah jam 4 pagi. Jam 4 pagi waktu imsak, bergegaslah mereka untuk pulang. Nah, dipanggillah sama si Hesti ini waitersnya untuk meminta bill. Nah, waitersnya ini bertanya sama mereka berdua, Teh, udah mau pulang? Yakin mau pulang? Terus si Hesti dan si Bayu ini menjawab, iya. Emang kenapa ya gitu. Terus waitersnya ini bilang, oh nggak apa-apa, nanti pulangnya hati-hati ya Teh. Oh iya, terima kasih. Nah gitu kan. Nah, pergilah mereka ke kasir untuk membayar. Dan di kasirnya itu juga membilangkan hal yang sama. Nanti kalau pulang hati-hati ya Teh, bilang sama mereka kayak gitu. Dalam mereka tuh langsung nengok-nengokan gitu ya kan, langsung kenapa peringatannya sama gitu ya kan. Dala tuh jalanlah mereka ke parkiran. Sampai di tempat parkir, tukang parkirnya itu juga membilangkan hal yang sama gitu dengan 2 orang sebelumnya yang mereka temui. Udah mau pulang ya Teh, hati-hati ya di jalan. Nah mereka ini langsung, kok sampai 3 orang ya gitu memperingati mereka. Adalah pulang, berjalanlah waktu. Mereka ini kan harus pulang mengejar waktu sholat subuh gitu, biar sampai di rumah bisa sholat subuh. Dan jalanlah mereka pulang. Jadi pas turunan
Tadi kan mereka pergi menuju kafe ini itu ada tanjakan. Nah, jadi ini saatnya mereka menuju turunan. Kondisinya di situ si Bayu ini bawa kereta itu kencang sekali. Sampai-sampai si Hesti ini takut dan dia sudah bilang sama si Bayu ini, "Baik, kita jangan kencang-kencang. Tadi kan sudah diperingatkan kita harus hati-hati," kata si Hesti ini. Terus si Bayu ini bilang, "Iya, karena kita harus mengejar waktu sholat subuh biar terkejar," gitulah istilahnya kan, dia kencang gitu. Dan waktu turunan, tiba-tiba si Bayu ini melihat satu sosok kucing hitam yang sebelumnya dilihat oleh si Hesti. Dia melihat di tengah jalan itu, tiba-tiba ada kucing hitam yang besarnya seperti anjing. Melihat hal itu, si Bayu ini langsung kaget, langsung mengerem motornya dan membelokkan setang motornya. Jatuhlah mereka berdua ini. Jatuhlah mereka berserak kan. Si Bayu di sini kondisinya tuh sangat parah. Jadi dia jatuh semua sampai si Bayu ini nangis-nangis. Si Hesti kondisinya memang tidak begitu parah. Dia melihat Bayu nangis-nangis, dia langsung kaget melongo gitu kan, dan sambil mencari-cari ponselnya. Belum lagi dia mendapatkan ponselnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok bapak-bapak yang perawakannya itu sekitar usianya 50 tahun membawa becak mengarah ke mereka berdua. Tanpa basa-basi, tanpa berkata apapun, bapak itu langsung mengangkat si Hesti dan Bayu naik ke becak. Bapak itu mau membawa mereka ke rumah sakit. Karena kondisinya mereka itu sangat ketakutan dan sakit, habis jatuh, mereka itu tidak berkata satu kata pun kepada bapak itu. Bapak itu juga tidak berkata apapun kepada mereka berdua. Jadi kondisinya diam aja, mereka dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba mereka ini merasakan kantuk yang sangat hebat gitu. Jadi mereka di becak itu tiba-tiba tertidur. Gak lama mereka pun tiba-tiba sadar kondisinya mereka itu sudah ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu dia melihat, si Hesti dan Bayu ini melihat ternyata Kak Dila, Aa Bara dan teman-teman bandnya itu sudah berkumpul menunggui mereka untuk sadar. Di situ si Hesti yang masih tidak menyangka gitu ya kan, dan dia masih shock. Dia melihat seluruh yang berada di situ dan dia langsung bertanya gitu sama Kak Dila. Dia bilang, "Teh, tadi ada bapak-bapak yang mengantar kami ke rumah sakit. Bapak-bapak itu mana ya, Teh?" Mendengar hal itu, Kak Dila langsung berkata sama si Hesti, "Bapak yang mana? Kalian itu menuju rumah sakit itu jalan kaki. Kalian itu berdua tergopoh-gopoh jalan kaki dari Lembang ke rumah sakit ini yang ada di Bandung." Mendengar hal itu si Hesti langsung dia udah gak bisa berkata apapun lagi, karena dari malam sebelum pergi memang dia sudah mengalami hal-hal yang aneh. Di jalan juga dia mengalami hal aneh sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan bersama Bayu. Di sini si Hesti hanya bisa bersyukur bahwa mereka berdua ini masih bisa selamat. Dari kejadian yang mengerikan itu, mereka bersyukur sekali bahwa mereka masih bisa selamat walaupun sudah sakit gitu, sudah mengalami kecelakaan yang istilahnya ngeri juga gitu ya kan. Di sini si Hesti setelah mengalami kecelakaan sempat berpikir, seandainya dia tidak pergi ke Lembang gitu, karena kan dia ini udah mendapatkan beberapa kali peringatan gitu. Seandainya tidak pergi, mungkin yang di rumah itu waktu dia mimpi itu adalah satu pertanda bahwa gak usah pergi dulu. Cuman kan Hesti ini tidak mengerti gitu ya kan. Makanya kalau seandainya kan guys, kita itu mau bepergian, apalagi kita tuh perginya itu subuh gitu, pagi gitu kan, dan kondisinya mungkin yang kita akan lewatin itu banyak pohon-pohonnya atau masih rawan, itu sebaiknya sih hati-hati gitu, selalu berdoa gitu agar kita selalu dilindungin.
Karena kalau kayak kejadiannya si Hesti ini kan ngeri juga gitu kan. Berarti kan dia memang sudah diperingatin gitu sama sosok yang ada di rumahnya untuk tidak pergi, tapi dia tetap pergi juga. Dan mungkin di jalan itu yang sosok kucing dan anjing itu memang sosok yang jahat gitu, yang biasanya kan memang ada penunggu-penunggu jalan yang ingin mencelakai gitu ya kan kita yang ada di jalan. Untungnya juga mereka ada diselamatkan sama bapak-bapak, dan bapak-bapak inilah yang tidak tahu itu sosok apa gitu ya kan, dia manusiakah atau bukan gitu, tapi dia baik sekali alhamdulillahnya, membantu si Bayu dan si Hesti ini sampai ke rumah sakit, makanya mereka ini bisa selamat gitu. Itu dia tadi kisahnya dari si Hesti. Semoga cerita si Hesti ini bermanfaat untuk kita semua, bahwa kita harus tetap hati-hati kemanapun kita mau pergi dan dimanapun kita berada. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan ceritanya atau ada yang mau ditambahkan, boleh di komen di bawah ini. Dan kalau kalian mau kirim kisah atau cerita-cerita horor sama kita, boleh email ke email yang akan aku cantumkan di deskripsi ini. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya, and see you the next video. Bye.